Tiga gadis muda tanpa curiga menaiki sebuah taksi yang terlihat biasa saja. Namun sebelum mereka masuk, sang sopir tampak sibuk membersihkan bagian dalam mobil dengan sangat teliti. Diam-diam ia menyemprotkan zat bius ke area kursi belakang. Tak lama setelah dua gadis duduk di sana, mereka pun kehilangan kesadaran. Sementara itu, Casey yang berada di kursi depan tetap waspada dan diam-diam menggenggam gagang pintu. Dalam sekejap sopir itu menyerangnya dan membuatnya tak berdaya. Beberapa waktu kemudian, ketiganya terbangun di sebuah ruang bawah tanah yang asing. Sang penculik masuk sambil menyeret kursi, lalu kembali melakukan kebiasaannya membersihkan area sekitar. Casey memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Pria itu hampir tidak berbicara sama sekali, hanya menatap mereka dengan sorot mata yang membuat suasana semakin mencekam. Di tengah rasa takut, Claire tanpa sadar merapikan roknya. Gerakan kecil itu justru menarik perhatian sang penculik. Situasi langsung berubah kacau ketika Claire berusaha melawan dan melepaskan diri. Melihat kesempatan itu, Casey segera bertindak dan menyuruh Marcia melakukan sesuatu yang terdengar aneh. Tak lama kemudian, Claire dibawa keluar oleh penculik tersebut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Namun hasilnya justru di luar dugaan. Setelah mengetahui kondisi Claire, pria itu menunjukkan ekspresi jijik dan segera menjauhinya. Ternyata sejak awal Casey telah memperhatikan setiap detail. Mulai dari kebiasaan pria itu membersihkan mobil hingga cara ia menjaga lingkungan sekitarnya tetap steril. Dari situ Casey menyimpulkan bahwa penculik tersebut memiliki obsesi berlebihan terhadap kebersihan. Setelah sedikit mengurangi ancaman, mereka mulai memikirkan cara untuk kabur. Tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu hak tinggi dari luar ruangan. Melalui celah pintu, mereka melihat sosok seorang wanita mendekat. Menganggap kesempatan emas telah datang, mereka langsung berteriak meminta pertolongan. Wanita itu memang berjalan menuju sumber suara. Namun saat pintu terbuka, semua orang terdiam. Sosok yang berdiri di hadapan mereka ternyata masih penculik yang sama. Hanya saja kini ia mengenakan pakaian wanita dan berbicara dengan suara yang berbeda. Ia mengaku tidak berniat menyakiti siapapun sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka dalam kebingungan. Belum sempat memahami apa yang terjadi, pintu kembali terbuka. Kali ini pria itu muncul dengan penampilan lain. Mengenakan jas rapi dan bersikap layaknya pria terhormat. Ia memberikan perintah agar para gadis membersihkan kamar mandi. Jika menolak, mereka tidak akan mendapatkan makanan yang layak. Tak punya banyak pilihan, mereka pun menuruti perintah tersebut. Namun di balik semua itu, Casey terus berpikir. Semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada diri penculik tersebut. Jawabannya mulai terlihat ketika Casey melihat pria itu kembali muncul dengan pakaian dan perilaku seperti anak kecil. Dengan hati-hati ia mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan dugaannya. Saat ditanya usianya, pria itu mengaku masih berumur 9 tahun. Dari situlah Casey akhirnya menyadari kebenaran yang mengejutkan. Penculik itu kemungkinan memiliki banyak kepribadian yang berbeda. Casey mulai berbicara dengan cara yang lebih hati-hati untuk mendapatkan kepercayaannya. Ia berhasil memperoleh informasi penting bahwa mungkin masih ada jalan keluar lain dari tempat itu. Begitu pria tersebut pergi, mereka segera bergerak mencari kesempatan untuk melarikan diri sebelum semuanya terlambat.